Inilah ungkapkan daripada isi hati kami ya Tuhan. Ya. Kami rindu masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Kami rindu menjadi alat, menjadi sarana yang hidup bagi kemuliaan namamu ya Yesus Kristus. Ya Bapak. Namamu akan semakin besar. Namamu akan menjadi sesuatu yang semakin besar dari hari ke hari. Seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan nama Yesus Kristus. Amin. Kami berdoa akan hal ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai alat di tangan Tuhan. Umat pada sore hari beribadah, nyatakan rahasia firman Tuhan agar kami menyadari betul akan rancangan Tuhan yang maha ajaib. Amin. Haleluya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah mendapatkan urapan khusus daripada Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai pendengar dan pelaku-pelaku firman. Demi Yesus yang hidup, demi Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Kita yang percaya kita akan sama-sama. Amin. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus ya. Pada kesempatan kita ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema ya. Bagi jemaat Tuhan di tempat ini, pekerjaan sebagai pelayanan ya. Ya, pada saat Pak Indra menyampaikan, Pak Robi, judulnya apa? Ya sudah, bekerja sambil pelayanan. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Bekerja sambil pelayanan. Kita buka dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 3 saja cukup ya. Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Saya ulangi. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama ya, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, dia atau Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Sampai di sini dulu ayat firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perhatikan ayat yang kedua. Di kanan di sana. Yang tadi saya ulangi ya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Ya, ini kita ke belakang dulu sedikit supaya kita memahami lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaatnya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah selalu berpegang kepada rancangannya yang ajaib. Kalau kita baca ayat ini sama persis pada saat Lukas pasal 2, di mana Kaisar Agustinus memerintahkan supaya semua orang di bawah naungan kerajaannya itu disensus, termasuk juga di sana yaitu namanya apa? Maria, ya, Maria, sehingga mereka pun didaftar ke kotanya pulang. Akhirnya di sana terjadilah kelahiran bayi yang ajaib yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, artinya adalah setiap hal yang terjadi dalam kehidupan umat manusia tidak luput daripada rancangan Tuhan. Rencana Allah sejak zaman dahulu kala hingga hari ini dan hari yang akan datang. Ingat, tujuan Allah adalah supaya Kristus menjadi kepala atas segala sesuatu. Kita berkumpul tempat ini. Mungkin ada yang berpikir, kok saya bisa di sini ya bisa kenal Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan semua ada dalam rencana Allah yang ajaib. Saudara memasuki bahtera rumah tangga, punya istri, semua punya rancangan, ada rancangan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Dia. Ya. Nah, kita sadar betul
bahwa manusia hidup dalam dunia ini, mereka harus berjibaku bekerja untuk melakukan tindakan perbuatan untuk mendatangkan bagi nafkah pribadi. Ini oleh karena disebabkan Alkitab menuliskan awalnya manusia itu hidup dengan Allah, penuh dengan damai sejahtera. Manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mereka tidak perlu bekerja keras, tetapi karena dosa memasuki kehidupan manusia, sehingga Allah menghukum manusia yang berdosa, dan manusia harus mencari bagi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras. Termasuk sampai hari ini, dan juga mungkin manusia-manusia akan lain di kemudian hari. Nah, ayat 2, ayat 3 maksud saya dikatakan sana. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ini bicara tentang Paulus, dia jumpa dengan Aquila, ya, dan juga Priscilla. Pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, tukang kemah di sini juga bukan berarti tenda atau bagaimana, tapi juga berbicara bisa tentang bangunan. Ya, kemah kan dulu itu tempat tinggal. Oh, zaman sekarang mungkin bangunan ataupun ya seorang arsitek lah kurang lebih dia, kalau tidak identikan dengan zaman sekarang. Nah, sidang jemaatnya dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita mau menelusuri, menyelidiki bagaimana pribadi Paulus sebenarnya. Paulus di hamba Tuhan, boleh katakan kita menyatakan bahwa dia adalah sebagai rasul, tetapi dalam dia melayani Tuhan, toh dia pun melakukan pekerjaannya, pekerjaan untuk mencari nafkah. Ya, seperti terkesannya bahwa kalau seorang pemimpin, pemuka agama, atau mungkin gembala sedang kalau bekerja, kalau nggak berisik gitu ya, seperti itu. Tapi bagi Paulus itu tidak jadi masalah, sebab dia tahu, sadar betul bagaimana dasar dia pengenalannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya akan masuk lebih dalam kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu semakin cinta kepada Tuhan dan sadar betul kehidupan kita ini, arti kehidupan kita ini adalah bagi Tuhan. Perhatikan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan oleh Paulus, hidupku bukan takku lagi, tapi Kristus di dalam. Paulus adalah seorang yang cukup pintar dalam pemahaman mengenai Taurat. Ya, Taurat tidak bicara zaman Daud, zaman Abraham hingga pada hari ini. Ya. Nah, kita akan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya Paulus sadar betul sebagai dasar kehidupan dia sebagai pribadi untuk melakukan segala sesuatunya untuk melayani Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus hanya sebatas beriman kepada Yesus, nggak salah. Tapi dasar teologinya sangat lemah sekali. Ya. Nah, jawab Pak. Kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu, ya, sebagai dasar kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Memang kita beriman, tapi kita pemahaman tentang iman itu dasar teologinya. Karena Alkitab Perjanjian Lama membawa kita kepada pengetahuan yang lebih baik lagi. Apa sebenarnya saya ini hidup saya bagi Kristus? Perhatikan. Nah, di sini saya akan lihat, buka dulu, kita akan bersama-sama. Kita buka di dalam Yeremia pasal 34 ayat yang ke-18. Ya, ayat-ayat. Ini dasar sebagai kita kaum beriman dalam perjalanan kita dalam mengiringi Yesus Kristus. Dan kita sadar betul apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita ini adalah bagi Dia. Terlebih dalam bentuk pekerjaan yang kita lakukan dalam keseharian kita, dalam kita mencari nafkah, adalah bagi kemuliaan Tuhan, dan kita manfaatkan menjadi satu sarana yang hidup untuk kita melayani Tuhan. Ya, perhatikan ayatnya ke-18, perhatikan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjian itu dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku. Ini Allah berbicara tentang perjanjian dengan umat Israel. Di hadapanku
dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Ya. Allah murka. Dia katakan, aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjian, yang telah mengikatnya denganku, dengan mengikat dia dapat dengan memotong anak lembu. Dikatakan lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Tidak jemaatnya dikasih oleh itu. Saya berharap dengan dasar teologi ini Bapak Ibu akan semakin cinta dengan Kristus Yesus, ya. Sebenarnya pemahaman ini didasari dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Ini yang diawali yang pertama kali. Ayat selanjutnya kita buka dalam Kejadian pasal 15 ayat 10. Perhatikan ya. Bapak Ibu ya. Kejadian 15 ayat yang ke-10. Perhatikan. Ini mengenai perintah Allah. Nanti saya akan mengungkapkan bagaimana isi perjanjian ini. Ayat 9 dulu kita baca ya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong dua. Perhatikan. Dipotong dua. Ayat yang tadi Yeremia 34 ayat 18 dikatakan apa? Dengan memotong lembu jantan menjadi dua bagian. Perhatikan. Ya, burung itu sudah dipotong. Perhatikan. Kalau kita lompat ayat selanjutnya, ayat 17. Ayat Kejadian 15-17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini sama persis Yeremia 34 ayat 18, di mana Allah murka kepada umat Israel yang telah mengikat perjanjian dengan dia dengan cara memotong lembu jantan menjadi dua bagian dan melewati belahan-belahan daging ini. Terus berapa gambarnya? Jadi yang baik dengan Abraham, baik juga di dalam kitab Yeremia, itu rupanya daging itu dipotong, ya, maksudnya korban itu dipotong, kemudian dibagi dua, kiri dan kanan. Sudah tahu apa isi perjanjian ini? Perjanjian ini begitu. Abraham, ya, perjanjian Allah itu bukan perjanjian testament ataupun perjanjian diatheke dalam bahasa Yunani ataupun brit di dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani lebih cenderung kepada pribadi manusianya. Kalau dalam bahasa Yunani lebih cenderung hukum dasarnya perjanjian itu. Tapi dalam ayat yang kita sedang renungan ini bicara dalam bahasa itu dengan covenant. Covenant itu isinya begini Bapak Ibu. Abraham dia akan lewat dengan mengingat perjanjian dengan Allah. Dia lewat di belahan dua potong daripada korban itu. Dia lewat. Kemudian setelah dia melewatinya dia bilang begini. Allah, korban itu adalah hidupku. Aku bukan lagi mengandalkan keinginanku. Aku tidak mau lagi mengedepankan daripada menjadi apa yang aku mau. Aku telah mati. Korban itu melawan hidupku sudah mati. Jadi sekarang aku hidup bagimu. Aku hidup sekarang adalah bagimu Tuhan. Ini isi perjanjiannya. Kemudian Allah pun dikatakan dalam ayat yang ke-17 tadi kita baca, perhatikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatan perapian yang berasap beserta suluh yang berapi. Apa ini melambangkan apa Bapak Ibu? Ini kehadiran Allah. Sehingga Allah pun dia lewat di antara potongan-potongan daging korban. Ini perjanjian Allah dengan Abraham. Ada amin Bapak Ibu? Sudah dengan saya mengikat perjanjian dengan Allah melalui kematian Kristus. Tidak berani mengatakan Tuhan,
Mungkin aku tidak melewati dua belahan korban itu, tapi Kristus yang telah mati adalah melambangkan hidupku sudah mati. Sekarang aku hidup adalah bagimu Tuhan. Aku tidak mengedepankan egoku, keinginanku. Dulu mungkin aku bla 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 dan sebagainya, mengedepankan keinginan, mengedepankan apa yang menjadi ambisiku, mengedepankan apa yang menjadi loyalitas dalam hidupku. Tetapi sekarang aku hidup bagimu Tuhan. Allah pun yang melewati potongan kedua belah daging itu, Allah pun akan mengungkapkan perjanjian. Aku tidak lagi mementingkan hidup keinginanku. Ya, mungkin dikatakan kepada Abraham, aku tidak mengedepankan keinginanku lagi, tapi aku adalah bagimu Abraham. Amin Bapak Ibu. Aku ada dengan segala keberadaanku. Makanya Allah mengenai perjalanan Abraham, keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah covenant yang terjadi antara Allah dengan Abraham sampai kepada kita selaku orang yang percaya. Seringkali kita hanya mentok dalam hal kita beriman, nggak salah. Kita percaya kepada Kristus, nggak salah. Tapi pemahamannya kurang dalam. Sehingga rumah tangga, kita masuk rumah tangga pun seringkali kita menganggap, wah kamu nggak kenal saya dulu ya. Saya ditakuti di lingkungan masyarakat. Egonya udah mulai muncul. Karena kalau dalam keluarga kan kita kan diberkati oleh Tuhan. Ya, semuanya ya. Ya, dalam pemberkatannya kudus. Makanya di atas namakan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Hingga kita mematahkan ego kita. Tidak lagi saya hidup untuk mengungkapkan atau mengumbar daripada segala emosi, keinginan, kedagingan saya, kemauan saya yang keras. Aku sudah mati, sekarang aku hidup untuk bagimu istriku. Makanya ada kasih sayang. Istri pun demikian. Aku tidak lagi mau bla 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 bla, mungkin untuk aku shopping dulunya, bla 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 dan sebagainya. Sekarang aku hidup bagimu suamiku. Itulah makanya pernikahan kudus di hadapan kita. Ya, Bapak Ibu ya. Ini kapan terjadi? Jemaat Allah mengerjakan perkara ini. Nah ini yang juga yang dilakukan oleh Paulus, sehingga dia berani mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 12 kita bisa memahami benar kenapa Paulus melakukan pekerjaan duniawi, karena dia tidak mau membebani dan dia lakukan pekerjaan itu hanya untuk melayani jiwa-jiwa. Yesus pernah berkata, ikatlah persahabatan dengan Mamon. Dalam bahasa Indonesia masa kini, ini ayat ini mengatakan begini: ikatlah dengan Mamon supaya kamu banyak kawan. Ya ramai. Pak Sule, Pak Indra sering keluar kota. Mungkin yang lain juga bisnisnya. Itu yang saya tahu. Mungkin yang lain saya tidak paham. Kita ketemu dengan orang lain, konsumen, betul nggak Pak Indra ya? Kita ketemu mungkin, ya kita karena kita berjam mungkin saja kita ketemu dengan tukang parkir, tukang bakso, ya. Kita tunjukkan identitas kita selaku orang yang percaya, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita bertindak, berbuat adalah bagi kemuliaan Tuhan, bukan mencari ambisi. Kalau hasil itu tidak menentukan, nggak apa-apa, karena Allah yang melihara kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 13 dikatakan, perhatikan pekerjaan Allah, siapa yang bisa membengkokkan? Atau dikatakan apa yang bisa diluruskan yang kalau sudah dibengkokkan oleh Allah dibalik. Nggak ada. Allah kita punya rencana nggak pernah gagal. Allah kita tidak pernah lalai mengenapi firman. Semua yang dia firmankan akan pasti digenapi. Itu sebabnya kenapa kita merasa ragu ataupun kita was-was dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan dalam track yang benar, jalur yang sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan Alkitabiah, saya percaya saudara tidak akan pernah merasa kekurangan. Kita tidak akan pernah merasa sesuatu yang hilang dalam diri kita, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi, karena Allah akan selalu bersama dengan kita dan keberadaannya untuk bagi kita.
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita hidup sekarang adalah bagi Kristus. Kita bekerja oleh karena memang inilah dunia yang kita hidup di dalamnya. Kita membutuhkan makan, minum, pakai. Oleh karena sebab dosa manusia tertanggung jawab untuk bekerja, mengeluarkan keringat untuk mencari mendapatkan makanan kebutuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, sia-sia engkau bangun pagi-pagi, sia-sia engkau duduk sampai larut malam, sebab Allah menyediakan berkatnya pada sang orang bernaga saat dia hidup. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti nanti semuanya udahlah. Kalau firman Tuhan demikian kita maunya siang, enggak juga begitu. Maksudnya berkat itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Untuk Pak Indra, untuk Pak Dulo di tempat ini, untuk yang lain-lain, Pak Suwe, dan lain sebagainya. Sudah ditentukan sesuai dengan apa yang kita mampu menerimanya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan iri hati dengan mereka yang hidupnya mungkin lebih dari kita, tapi dengan cara yang tidak baik, cara yang jahat, cara yang berdosa di hadapan Allah. Lebih kita makan apa adanya, sebab hidup ini selalu akan berbicara cukup, Bapak Ibu. Doa Yesus tentang Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu, nyatakan kerajaanmu, dan selanjutnya dikatakan apa? Berikanlah kepada kami makanannya secukupnya. Cukup, Bapak Ibu. Jangan berpikir kalau dulu zaman Soeharto, kalau dia makannya, minumnya satu drum, kalau makan berasnya, makan nasinya sampai 3 bobokok kalau zaman dulu ya. 3 rice cooker, enggak, 1 piring. Betul enggak? Kenapa kita berambisi yang terlalu berlebihan? Kenapa kita selalu seperti menjadi seorang pribadi yang serakah? Lakukanlah sesuai kemampuan kita. Jangan pernah iri hati kepada orang yang mungkin lebih secara materi dalam kehidupan kita. Kita nikmati hasil daripada jerih payah kita, karena itu yang diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang pasti berkat Tuhan itu cukup. Ya, kalau kita buka lagi, kita masuk Keluaran 16 mengenai mana di padang gurun, kami kadang oleh firman Allah. Mereka yang mengambil lebih, ya, yang maksudnya banyak, dan juga ada yang mengambil sedikit. Tapi terus dikatakan oleh firman Tuhan, yang mengambil banyak tidak berlebihan, yang sedikit tidak kekurangan. Artinya apa? Cukup. Mas ya. Ya kalau sudah diberkati Tuhan cara materi lebih daripada yang lainnya, puji Tuhan. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, karena Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan ikat dengan mamon. Mamon tidak jujur dikatakan, karena uang ini selalu akan bisa membawa malapetaka buat setiap orang yang memilikinya. Seperti pedang bermata dua. Ya nggak Bapak Ibu ya, dengan uang kan kadang-kadang kita bisa berbuat yang enggak dalam pengertian yang tidak baik, yang melanggar firman Allah. Dengan uang kita bisa membangun kemuliaan Tuhan dengan pelayanan, dengan mungkin saja bersekutu ya dengan umat Tuhan lainnya dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan mamon yang tidak jujur, sehingga pada akhirnya dikatakan kalau mamon itu tidak dapat menolong kamu, tapi kamu sudah diterima di kemah yang abadi dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kita lakukan ini, apa yang kita dapatkan untuk kemuliaan Kristus. Uang tidak bisa menjamin keselamatan kita. Kalau kita bicara pekerjaan, karena ini kan ngomongnya pekerjaan ya, kan ujung-ujungnya cuan, duit, kan gitu kan? Ya, makanya saya singgung ya. Tapi sebagai jemaat Tuhan yang cinta kepada Kristus Yesus, ingat sekali lagi, covenant perjanjian dengan Allah itu berlaku sehingga hari ini. Oh, saudara hidup bukan saudara lagi, bukan emosi, ambisi ataupun sesuatu
ketenaran secara daging, tidak. Kita hidup adalah bagi Kristus. Apa yang kita perbuat bagi Kristus. Rumah tangga kita bagi kemuliaan Kristus. Ini yang Tuhan inginkan. Dan itu Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Mazmur 104 ayat 27 dikatakan, segala ciptaanmu menantikan engkau untuk diberi makan tepat pada waktunya. Saudara, sebagai orang yang percaya, saudara jangan pernah meminta-minta. Nah, kalau dalam tradisi orang Yahudi, dia makan roti, ya. Kalau kita nasi atau beras. Dan untuk kita lebih dalam lagi mengungkapkan bahwa kita tidak akan pernah minta-minta beras kepada orang lain dan mengatakan saya lapar Pak, ya, saya kekurangan Pak, anak-anak saya tidak makan. Ini ada sesuatu yang saya katakan tidak mungkin terjadi bagi orang yang cinta kepada Yesus Kristus. Ya. Allah berjanji sedemikian rupa bagi umatnya yang mengikat perjanjian dengan Dia. Paulus, sekali lagi kita kembali pada firman Allah. Paulus sadar betul. Dia yang mengungkapkan dalam Galatia ayat 2 pasal 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalamku. Artinya apa? Dia mematikan. Kalau dalam bahasa rohani dia menyalibkan dirinya. Dan sekarang dia hidup adalah bagi Tuhan. Bapak Ibu, jangan mengambil kemuliaan Kristus. Segala sesuatunya berasal dari Dia. Roma 11 ayat yang 36. Segala sesuatunya dari Dia, ya, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Akan kembali kepada Dia. Akhirnya Kristus yang dimuliakan. Kristus sebagai kepala. Kristus yang diagungkan, Kristus yang dibesarkan, Kristus yang dimuliakan. Bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala lidah akan mengaku, lutut akan bertelut, Kristus di surga. Ini akan terjadi. Tinggal kita bagaimana menjalani kehidupan kita saat sekarang ini yang Tuhan tentukan bagi kita. Kalau toh kita melakukan aktivitas selaku manusia, kita mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita, keluarga kita. Ingat, pekerjaan itu harus kita lakukan sambil melayani Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 20. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 34-35. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang yang dia lakukan dalam dia melayani Tuhan sambil bekerja. Dia kata sana ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanmu. Keperluan apa? Keperluan untuk dia melayani pekerjaan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ya. Dikatakan sana, aku memenuhi keperluanku dengan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini rupanya dia mengadakan misi, membangun jemaat Tuhan di wilayah-wilayah yang dia tuju. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Yang lemah di sini bukan berarti dia lesu ataupun karena kurang makan, ya lemah secara fisik, bukan. Lemah dalam hal iman. Ya. Ya. Ada satu problem di tengah-tengah umat Allah, mungkin tentang bagaimana rumah tangganya, mungkin mereka kekurangan ekonomi dan sebagainya. Dan Paulus dia mengingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa kehadiran dia, apa yang dia perbuat dengan bekerja adalah untuk juga meneguhkan, menguatkan orang yang lemah di dalam kehidupan mereka, dalam tanda kutip, dalam iman mereka. Ya. Karena itu uang itu sangat besar pengaruhnya. Mungkin saja Bapak Ibu bisa saja bersorak-sorai karena engkau cuannya gede. Ya. Kalau ditanya, oh haleluya, puji Tuhan.
karena dia dapat cuan gede. Tapi kalau cuannya menurun, gimana kok kabarnya? Sekarang lagi susah, sulit. Lihat dampak uang itu, maka dikatakan mamon yang tidak jujur. Betul nggak Bapak Ibunya? Dari wajahnya dia kelihatan. Kalau dia lagi kantong lagi tebal, senyum, ketemu nggak bisa nanya, gitu ya, sok akrab, gitu ya. Saya berharap tidak akrab bukan berdasarkan karena keuangan kita ya, tapi karena kasih Kristus. Tapi kalau tidak ada berkat, mulai dia merintih, menyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu? Ingat, kenapa lemah imannya kepada Tuhan. Tapi boleh mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang lain, aku harus menemukan mereka. Nah, kehadiran umat Tuhan yang bekerja ya, sambil melayani, inilah tugas kita. Ya, bukan karena besarnya, bukan karena mungkin sesuatu yang wah, nggak usah, Bapak Ibu. Cukup air satu gelas saja meneguhkan atau menyegarkan kehidupan rohani mereka. Kita sambil ngobrol, gimana Pak? Keadaan sekarang kan bisa terjadi komunikasinya saya. Nah, gimana hari ini Pak? Saya begini Pak, pusing anak-anak sekolah benar. Jangan takut guru saya ini juga menyebabkan anak banyak masalahnya. Tapi saya bersandar kepada Kristus. Dia dengar kan? Dia dengar apa yang kita ungkapkan. Kemudian dikuatkan imannya. Ya. Dan kemudian kita cari kasih jalannya, mungkin jalan atau jalan yang dia butuhkan banget dalam pengertian hal ini. Mungkin kita hanya memberikan satu gelas, dalam pengertian saya satu gelas air, secangkir gelas air yang segar, yang sejuk, dia akan senang. Dikuatkan iman percaya kepada Kristus. Dia kembali berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan inilah karya Tuhan yang kita juga turut di dalamnya dalam rencana Allah. Yesus sendiri mengatakan, Bapakku bekerja sampai hari ini dan kita harus melakukan pekerjaan Bapakku. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sudah hadir di sini, ayo semangat terus. Ya, pemimpin ataupun apa disebutnya di sini sebagai koordinator kah, harus semangat. Harus memberikan contoh kepada yang lain. Jaga iman kita supaya jangan kita juga malah lemah iman. Ya, saling menguatkan dengan doa bersama, doa sepakat. Ya, kita saling menghiburkan satu dengan yang lain, menguatkan. Ayo jalan. Jangan takut, jalan. Yesus selalu sayang kepada kita. Ayo jalan. Kuasa Allah menanti. Ayo jalan. Berkat Allah melimpah. Ayo jalan. Hidup akan menemukan kemuliaan Allah yang tidak akan pernah sirna. Orang akan memandang Kristus hidup di dalam kehidupanmu sebagai jemaat. Sebagai manusia, saya pernah kekurangan. Dan saya pun pernah bekerja dalam pengertian untuk melayani. Saya pernah dengan istri, saya jualan baju, ya, jual pakaian, satu kaos, saya jual berkeliling dengan istri. Tapi tujuannya adalah sambil melayani Tuhan. Dan sambil melayani Tuhan, kita jumpa banyak orang, ya kita ngobrol. Ya awalnya mungkin bahasa mereka bahasa duniawi ya, bahasa mereka kita nggak apa-apa. Ketemu lagi minggu depan lagi dan selanjutnya terjadi persahabatan. Ya, kalau terjadi persahabatan nanti kita mudah ngobrol. Dia mulai curhat. Bu, saya ini ada masalah anak saya, bla 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 bla. Nah, dia bilang, Ibu mau nggak saya doakan? Cukup itu. Sehingga banyak orang juga didoakan dan mujizat terjadi sampai kemana-mana. Istri saya disebut dukun, Bapak Ibu. Dukun disebut. Ya, kalau ada yang sakit, si dukun itu pintar, dia tuh dukun. Karena orang logika orang di sini kan sebenarnya kalau penyembuh itu kan dukun. Tapi istri saya dia menolak disebut dukun. Saya bukan dukun. Tapi itu kan pemahaman mereka. Ya, nggak ada masalah. Ya mereka nanti mau iman kepada Kristus, maksud saya mereka pergi ke gereja lah, atau ada yang membina mereka. Waktu itu saya hanya menginjil, beritakan firman siapa Yesus, ya, sambil kita juga mencari kehidupan untuk dapat terjadi. Tapi
yang cukup-cukupan makan daging, dan Tuhan memberkati. Dan itu pernah saya lakukan. Saya bukan dengan isi bukan orang yang cengeng, hanya bikin proposal, bikin proposal, bla bla bla, dan saya tahu persis dan saya tidak mengikuti hal demikian. Saya melayani Tuhan. 1 tahun penuh saya tidak kemana-mana, saya melayani Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Tidak pernah. Pada saya sehat, ya bugar. Jadi saya pun dalam kondisi yang semakin pulih. Ya kemarin dia pergi ke Semarang dengan adiknya Roy, Rina, berdua karena ada yang kawannya Rina tingkat orang Semarang, dan istri saya diajak. Ya mungkin 3 hari 4 hari 3 malam dia berangkat. Ya, awalnya saya was-was, khawatir, takutnya di jalan bagaimana, karena kursi roda pun harus dibawa. Puji Tuhan, pulang tetap sehat ya. Dan selalu ada rencana Tuhan, rencana Tuhan. Saya semakin sayang kepada istri, semakin lebih bertanggung jawab. Saya harus merawat dia. Pelayanan semua saya semua awalnya yang awal-awal itu. Ya, tapi sudah ada pemulihan, kesehatannya terus semakin bertambah, dan saya berani meninggalkan dia sementara waktu. Awalnya saya nggak berani Bapak Ibu. Dan dia pun dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup dia, roh dia ingin tetap melayani Tuhan. Sudah tahu apa yang dia mau lagi saya? Dia pegang HP, dia hubungi keponakan. Dia doakan, dia kasih renungan. Bahkan juga anak saya, Roy itu kalau dia berangkat kerja, harus doakan sama mami. Datang ke kamar itu semua. Karena di rumah saya ada anak saya 2, ada keponakan daripada ipar saya, karena ipar saya meninggal dunia dengan istrinya. Jadi anak ini yatim piatu, dia tinggal di rumah. Itu pagi-pagi kalau jam kerja datang ke kamar itu, ya, ke kamar saya, ya, maksudnya. Karena kan saya tidur dengan istri, dia datang, ya, nih doakan, saya mau berangkat. Semua Roy juga tanya, dan saya udah sepertinya sekarang itu pelayanan dia yang dia lakukan. Dan dia bangun pagi-pagi jam 5 udah doa. Rohnya semakin kuat. Datang dosen dari rumah, Unpad, dosen perawat, dia tanya kepada saya, Ibu, ya, dia lumayan ingin cari semacam penelitian lah, survei bagaimana. Karena dia ambil S3 di ITB. Ya, dia tanya, dia komunikasi pada dia dengan saya, dengan istri, kita ngobrol. Ya, dia tanya begini, ini dosen S2 di perawatan Unpad. Ibu kalau suka tertawa itu, apakah tiba-tiba apa nggak sadar gitu ya? Dia tanya. Enggak, kata itu deh. Saya sadar kok saya ketawa. Jadi kalau orang sakit stroke biasa sedih, betul ya? Sedih, karena dia merasa bagaimana seolah udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, makanya banyak orang sama itu, banyak saya katakan dia semakin parah. Kenapa? Yang dipikirkannya itu kelemahan dia, kesedihan dia, dan ketersendirian dia. Tapi kalau istri saya yang ngobrol dikit ketawa nih, saya udah ngerti. Ya memang itulah yang terjadi. Kalau dia ngobrol dia pasti ketawa, ketawanya ngakak lagi. Saya pikir mungkin nih, saya tanya pada saya aneh, kamu sakit dong? Orang lain pada sedih, kok kamu ketawa terus? Sambil bercanda, ya. Tapi bersyukur Bapak Ibu, karena kalau tertawa itu imunnya semakin kuat, betul nggak? Imunnya semakin bertambah kuat dan akan terjadi pemulihan. Dan saya percaya dengan iman saya, ya, di luar daripada medis, kadang-kadang saya bisa sembuh lagi. Ini yang ketiga. Yang pertama, ya tahun 2014 sembuh, bisa naik motor. Yang kedua, ya mungkin bulan Mei 2001 apa saya lupa, sembuh dalam jangka seminggu, naik motor lagi. Nah kemarin udah jalan-jalan yang ketiga nih ke Semarang, ya. Dan kemudian Oktober katanya rencana mau diajak anak saya lagi yang perempuan mau ke Bali. Nah udah booking pesawat, saya udah bingung aja di mana. Tapi saya ingin menyenangkan diri saya, Pak, jangan gitu. Ya. Maksud saya adalah Bapak Ibu yang ke dalam Tuhan, hal apapun terjadi itu menimpa dalam kehidupan saya. Ya.
Saya pernah kekurangan, saya pernah bekerja, dan saya lakukan itu dengan sukacita karena saya tahu motivasi yang saya lakukan adalah untuk melayani Tuhan. Segala sesuatunya, ruang lingkupnya adalah melayani Tuhan. Allah hadir, Allah hidup untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu juga mematikan hidupmu dalam perjalanan kapan ini, melewati dua belahan potongan daging ini, mengungkapkan janji setia bahwa aku hidup bukan aku lagi, tapi aku hidup bagi Tuhan. Ini yang Paulus katakan Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Amin Bapak Ibu. Sekecil apapun pekerjaan kau lakukan, lakukan dengan sukacita, dan Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Dan itu akan membawa bagi kemuliaan Tuhan, bagi kecukupan rumah tanggamu, kehidupanmu, termasuk kita membawa bagi daripada jemaat Tuhan. Yang terakhir, ya, perhatikan, membantu orang yang lemah. Ayat 35 tadi ya, Kisah Rasul pasal 20. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin Bapak Ibu. Jangan ditambahkan ya dengan temuan manusia pola pikirnya. Kalau memberi semakin diberi, itu memang. Tapi Yesus mengatakan apa? Dikatakan berbahagia memberi daripada menerima. Itu nggak Bapak Ibu? Walaupun ada ayat itu, ya, lebih baik memberi daripada menerima. Kalau tangan di atas itu lebih indah daripada tangan di bawah. Ada ungkapan demikian. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup dekat intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka akan ada satu sifat-sifat yang akan masuk mengelola dan menjadi satu dengan kita sebagai umatnya. Kalau Tuhan Maha Pengasih, kita pun belajar mengasihi. Kalau Tuhan Yesus Maha Pengampun, kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau Yesus itu suka memperhatikan, suka peduli kepada orang-orang sekitar pada saat Dia hidup di dunia ini, kita pun akan peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya mungkin dia beda suku, beda kulit, nggak ada masalah. Yang penting kepedulian Tuhan kita ke depan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjanjian covenant ini harus kita ingat. Maka Bapak Ibu akan melakukan aktivitas apapun dalam hidupmu, dalam bekerja, dalam rumah tanggamu, dalam ibadah, engkau tidak akan pernah mau melalaikan. Sebab ada janji Tuhan di dalamnya, dan kita lakukan segala sesuatunya adalah untuk melayani Dia yang hidup, Yesus Kristus Tuhan Bapa. Dia semakin besar, semakin diagungkan, dan semakin mulia dalam dunia ini. Kristus Yesus adalah kepala atas segala sesuatu. Amin Bapak Ibu ya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan selalu akan bersama dengan kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan duduk kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah hamba sampaikan Tuhan. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus dapat terus melanjutkan dalam pemikiran di dalam hati jemaat Tuhan pada kesempatan saat ini Tuhan. Akan menjadi satu rema dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan akan mereka lakukan apa yang Kau perintahkan, sehingga apa yang dinamakan pekerjaan, aktivitas yang mereka lakukan dalam keseharian, di mana mereka bisa berjumpa, bertemu dengan banyak orang, relasi, dan di sanalah akan terjadi interaksi, dan Allah yang penuh kasih akan memimpin umat Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang mereka perbuat, apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka pikirkan adalah kemuliaan bagi Kristus Yesus, dan Allah tidak akan menutupi daripada hak kehidupan umat Allah dalam hal kecukupan. Apa yang mereka lakukan Tuhan memberkati, rumah tangganya Tuhan memberkati, kesehatannya Tuhan memberkati, pelayanan ibadahnya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Kita yang percaya dikatakan sama-sama. Amin.